sini saya akan menjelaskan tentang standar deviasi, variance, covariance, coefficient of relation, dan expected return. Yang pertama, definisi standar deviasi. Standar deviasi adalah suatu estimasi probabilitas perbedaan return nyata dari return yang diharapkan. Adapun menurut R.J. Schoch, standard deviation adalah ukuran tingkat variasi nilai probabilitas individual dari rata-rata distribusi. Di sisi lain, Ridwan dan Akdon mengatakan standard deviation adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rerantanya. Di dalam konsep ini menjelaskan bahwa semakin besar standar deviasinya, maka semakin besar resikonya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil angkanya, maka semakin kecil standar deviasinya. Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang variance, yaitu dalam statistik, ukuran penyerapan dan penyebaran probabilitas. Hal ini merupakan pangkat 2 deviasi standarnya 20 misalnya, maka variance-nya menjadi 400, yaitu 20 kali 20, atau disebut dengan definisi variance. Variance adalah kuadrat dari simpang baku. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Kita bisa lihat dari dalam statistik, ukuran penyerapan dan dari selisih pendapatan, biaya, dan keuntungan terhadap jumlah yang direncanakan. Salah satu tahap yang paling penting dari tanggung jawab akuntansi adalah membuat standar biaya, pendapatan dan keuntungan, serta membuat kinerja dengan membandingkan banyak sebenarnya dengan banyak yang standar. Dihitung pada pusat pertanggungjawaban, penganalisisan, dan varians yang tidak menguntungkan diselidiki untuk mencari kemungkinan perbaikan. Yang ketiga yaitu definisi covariance. Covariance artinya penggabungan antara X dan Y, nilai dari variabel X dan nilai dari variabel Y akan dilihat pergerakannya apabila bergerak ke arah positif atau negatif. Nilai konvarian yang positif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel bergerak ke arah yang sama, yaitu satu menurun, maka yang lainnya juga menurun. Yang keempat yaitu definisi coefficient of correlation. Coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif atau resiko relatif. Artinya, semakin besar coefficient of variation, maka semakin besar sebaran resiko yang terjadi. Dan begitu pula sebaliknya, jika coefficient of variation semakin kecil, maka resiko juga semakin kecil. Yang kelima yaitu definisi expected return. Expected return adalah keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor di kemudian hari terhadap sejumlah dana yang telah ditempatkan. Pengharapan menggambarkan sesuatu yang bisa saja terjadi di luar dari harapan. Misalnya, seorang investor mengharapkan memperoleh keuntungan sebesar 25%. Namun ia hanya memperoleh 22% saja. Maka ini dapat kita katakan bahwa keuntungan 22% itu tetaplah ia peroleh. Namun tidak sesuai dengan keinginannya atau harapannya, yaitu sebesar 25%. Bagaimana cara hitungnya? Yaitu
proyek A sama dengan standar deviasi dibagi R sama dengan 231,2 US dollar dibagi dengan 440 US dollar. Begitupun proyek B, yaitu proyek B sama dengan standar deviasi bagi R sama dengan 406,77 US dollar dibagi dengan 450 US dollar. Selanjutnya perhitungan covariance. Covariance adalah bagian tindak lanjut penguatan pemahaman tentang standar deviasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh R.J. Shock tadi, covariance adalah kolerasi dua variabel dialihkan ke standar deviasi masing-masing. Adapun ada beberapa yang berpendapat Jagianto juga mengatakan bahwa covariance adalah pengukur yang menunjukkan arah pergerakan dua variabel. Selanjutnya tentang perhitungan expected return dan coefficient of variation. Coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif. Di sini kita akan melihat sebagaimana perhitungan yang menghubungkan antara expected rate. Nah, di sini kita ingin mencari proyek yang memiliki tingkat risiko yang relatif lebih rendah jika dibanding. Di sini, proyek yang lebih rendah adalah proyek A. Baik, tentang perhitungan coefficient of variation. Contohnya perhitungan dengan mempergunakan coefficient of variation pada dua usulan proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Masing-masing proyek, keuntungan yang diharapkan, proyek A mengharapkan keuntungan sebesar 231,2 US dollar dibagi dengan 440 US dollar. Begitupun proyek B, yaitu proyek B sama dengan standar deviasi bagi R sama dengan 406,77 US dollar dibagi dengan 450 US dollar. Selanjutnya perhitungan covariance. Covariance adalah bagian tindak lanjut penguatan pemahaman tentang standar deviasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh R.J. Shock tadi, covariance adalah kolerasi dua variabel dialihkan ke standar deviasi masing-masing. Adapun ada beberapa yang berpendapat Jagianto juga mengatakan bahwa covariance adalah pengukur yang menunjukkan arah pergerakan dua variabel. Selanjutnya tentang perhitungan expected return dan coefficient of variation. Coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif atau risiko relatif. Di sini kita akan melihat sebagaimana perhitungan yang menghubungkan antara expected rate. Nah, di sini kita ingin mencari proyek yang memiliki tingkat risiko yang relatif lebih rendah jika dibanding. Di sini, proyek yang lebih rendah adalah proyek A. Baik, tentang perhitungan coefficient of variation. Contohnya perhitungan dengan mempergunakan coefficient of variation pada dua usulan proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Masing-masing proyek, keuntungan yang diharapkan, proyek A mengharapkan keuntungan sebesar 440 US dollar, sedangkan proyek B mengharapkan 450 US dollar. Standar deviasi proyek A, standar deviasinya sebesar proyek A sebesar
$231,2. Sedangkan standar deviasi proyek B sebesar $406,77. Bagaimana cara hitungnya? Yaitu perhitungannya sama saja dengan coefficient of variation, di mana dua proyek antara proyek A dan proyek B, kita akan mencari tingkat resiko yang paling kecil dengan cara proyek A sama dengan standar deviasi dibagi dengan ER, yaitu ER di sini adalah keuntungan yang diharapkan, sama dengan standar deviasi dibagi dengan keuntungan yang diharapkan. Jika sudah mengetahui hasil dari proyek A dan proyek B, maka kita bandingkan di mana proyek yang resikonya lebih kecil, maka di situ ya kita akan menggunakan. Contohnya, diketahui seorang investor memiliki dana sebesar 2 miliar dan melakukan keputusan investasi pada portofolio A dan portofolio B. Selanjutnya, expected return dan portofolio. Portofolio di sini adalah ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan risiko dalam berinvestasi secara seminimal mungkin. Contohnya, diketahui seorang investor memiliki dana sebesar 2 miliar dan melakukan keputusan investasi pada portofolio A dan portofolio B. Selanjutnya, expected return dan portofolio. Portofolio di sini adalah ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan risiko dalam berinvestasi secara seminimal mungkin. Saham A sebesar jumlah yang diinvestasikan sebesar 800 juta, sedangkan saham B jumlah investasinya sebesar 1 miliar 200. Expected return dari saham A sebesar 10%, sedangkan expected return portofolio B sebesar 7%. Cara menghitung investasi pada portofolio A dan B ini adalah expected return jumlah investasi A dikali dengan expected return investasi A ditambah dengan jumlah saham B dikali dengan expected return B. Sedangkan nilai konvarian yang negatif menunjukkan nilai-nilai dari dua variabel yang bergerak ke arah yang berlawanan. Jika satu meningkat, maka yang lainnya akan menurun. Begitupun selanjutnya adalah dana pinjaman atau expected return. Expected return atau keuntungan yang diharapkan merupakan gambaran keinginan dari seorang investor dalam memperhitungkan return investasi atau besar probability yang mungkin akan timbul, di mana setelah diperhitungkan mungkin saja standar deviasinya adalah terlalu besar sehingga dianggap tidak tepat atau tidak sesuai. Namun begitu pula sebaliknya, jika hasil hitungan memperlihatkan bahwa keuntungan yang diharapkan atau expected return adalah lebih besar dari beban suku bunga pinjaman, maka proyek tersebut akan dilaksanakan. Selanjutnya, pergerakan aset pada risiko yang semakin tinggi. Dalam kondisi pasar yang berisiko aset
akan bergerak ke posisi yang semakin lama makin tinggi risiko. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi para pebisnis, karena nilai aset yang dimiliki seharusnya semakin tinggi, namun malah semakin rendah dan lebih jauh berdampak return yang akan diterima. Jika terjadi pada saham yang dimiliki, maka kemungkinan seorang investor akan berkarakter risk avoider. Sekian, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.